hadirat al-mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para ustadzat, para kiai, guru-guru umat. Seluruh hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di sebaik-baik tempat, di sebaik-baik waktu, di sebaik-baik aktivitas. Di rumah Allah, maka semoga setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Di waktu subuh, maka dia adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Malaikat yang bertugas malam dan malaikat yang bertugas siang berhimpun untuk menjadi saksi kebaikan bagi setiap yang hadir dalam subuh berjamaah. Maka salat subuh berjamaah kita senilai dengan qiyamul lail semalam penuh. Dan kita di waktu yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu paginya mereka. Kita niatkan duduk iktikaf dan bermajelis ilmu, berzikir menunggu waktu syuruk. Lalu nanti Bapak Ibu bisa salatul isyraq, maka senilai dengan berhaji dan umrah. Dan dalam aktivitasnya, karena Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Kalau biasanya kajian Jalan Cinta Para Pejuang itu deduktif, kita mengkaji ayatnya dulu baru membreakdown pemahamannya satu demi satu, langkah demi langkah. Kali ini izin kajiannya induktif, dimulai dari cerita baru nanti kita simpulkan seperti apa petunjuk Allah atas itu. Karena yang sedang hits, yang sedang menjadi titik perhatian kita semua adalah saudara-saudara kita di Gaza. Kemarin hari Kamis saya berbincang dan berdiskusi banyak dengan Bang Onim, Abdillah Onim. Hari Jumat kemarin berbincang dan berdiskusi dengan Ustadz Muhammad Hussein. Jadi saya mendapatkan cerita tentang Gaza dari orang dalam. Bang Onim di Gaza sejak 2009 sampai sekarang, Ustadz Hussein dari 2011 atau 2010 sampai sekarang. Adapun saya hanya mencocokkan kembali memori yang masih ada dalam benak saya ketika saya bermukim di Gaza selama 10 hari di bulan Desember 2012. Pada waktu itu setelah perang Hijaratus Sijil yang terjadi pada bulan Oktober 2012, di mana salah satu pemimpin Hamas Syekh Ahmad Al-Ja'bari, kemudian ada juga Syekh Nizar Rayyan, itu dianugerahi oleh Allah kesyahidan pada saat itu. Jadi perang yang terjadi itu
oleh para pejuang Palestina, diberi sandi, diberi kode, diambilkan dari Al-Quranul Karim. Disebut perang Al-Furqan di tahun 2008, disebut perang Hijaratus Sijil. Hijaratus Sijil artinya batu-batu yang kecil dilemparkan oleh burung-burung mungil. Itu tahun 2012. Disebut Al-Asful Ma'kul, daun-daun yang dimakan ulat. Itu di tahun 2014. Dan tahun ini di tahun 2023 disebut Tufanul Aqsa. Di saat itu di Mesir dipimpin oleh seorang presiden yang saleh dan penghafal Al-Quran yang sayang hanya diberi kesempatan sebentar untuk memimpin Mesir, namanya Muhammad Mursi. Maka kalau biasanya masuk ke Gaza itu melalui Mesir begitu ribet dan sulit, seperti bapak-bapak dengar beritanya, bahkan konvoi bantuan pun tertahan di Rafah, berpekan-pekan tidak bisa masuk, hanya bisa masuk ketika Mesir minta izin kepada negara penjajah, dan kemudian dikonfirmasi izin baru bisa memasukkan bantuan secara resmi. Meskipun saudara-saudara kita di sana selalu punya jalan, ada titik-titik di mana bantuan itu bisa masuk, tentu tanpa perlu diekspos lewat mana, gitu. Tapi kalau secara resmi harus melalui pintu perlintasan Rafah, perbatasan antara Mesir dengan Gaza pada saat itu. Nah, pada masa Mursi itu menuju Gaza dari Mesir itu, dari Kairo kami bahkan dikawal oleh mobil tentara dan mobil polisi. Kami para relawan waktu itu yang membawa amanat dari rakyat Indonesia untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sampai di perbatasan Rafah, setelah mengurus imigrasi Mesir untuk keluar dari Mesir dan nanti masuk ke Gaza, itu terasa perbedaannya, Pak. Di imigrasi Mesir itu masih terasa agak ada Fir'aun-Fir'aunnya sedikit. Petugasnya kasar, ya, galak, tidak ramah sama sekali. Kemudian kita itu alhamdulillah lancar. Jadi hanya proses sekitar 2 jam. Ada teman-teman relawan lain yang masuk di kesempatan yang lain, apalagi di masa presidennya sudah berganti ini, bisa terkatung-katung tanpa jelas 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari di Rafah, tanpa mendapatkan kejelasan apakah bisa masuk atau tidak. Itu terhadap imigrasi Mesir dulu. Begitu sudah lolos dari imigrasi Mesir, keluar, masuk ke imigrasi Gaza. Waktu itu Gaza masih dipimpin oleh Perdana Menteri hasil pemilu sah Palestina pada tahun 2006, di mana pemilu tahun 2006 itu dimenangkan oleh Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, sebagai sebuah partai politik. Tapi kemenangan Hamas ini kan tidak diakui oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Namun, secara internal dalam negeri sangat solid, rakyat Palestina pada saat itu mendukung Hamas sebagai pemenang pemilu. Perdana Menterinya namanya Ismail Haniyah. Kita masuk, imigrasi Gaza itu sepanjang pengalaman saya pergi ke luar negeri, agak sulit menghitung sudah berapa negara. Dari sejak saya pertama kali keluar negeri di tahun 2006 sampai hari ini, saya belum pernah menemukan imigrasi yang lebih rapi, cantik, dan ramah daripada imigrasi Gaza pada tahun 2012 itu. Jadi ketika kita datang, kan biasanya kalau ke imigrasi, Pak, nyerahkan paspor, terus diperiksa-periksa, terus kemudian kita harus siap untuk difoto, kemudian cap jari, dan kemudian ya kadang-kadang ada kalau masuk Amerika Serikat, apalagi ada secondary inspection dan lain segalanya, macam-macam gitu ya. Ketika kita di Gaza, begitu kita masuk, menyerahkan paspor, petugasnya keluar, mempersilahkan kita untuk duduk di sofa, kemudian disuguh teh dan halawah, teh dan kue-kue manis.
dipersilahkan menikmati teh dan kue-kue manis sambil ada guide yang memandu kita habis itu untuk menonton museum mini perjuangan Gaza. Jadi di situ ada display-display kecil ya tentang perjuangan dari sejak masa Nakba tahun 1948 di mana 750.000 orang Palestina serentak dalam satu hari kehilangan seluruh tempat tinggalnya. Jadi jangan keliru memandang persoalan Palestina baru dimulai 7 Oktober. Bukan, ini sejak tahun 1948. Bahkan lebih jauh lagi, 1917 ketika deklarasi Balfour, setelah kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama, di mana Inggris mendapatkan mandat atas tanah Palestina, kemudian ada perjanjian Sykes-Picot antara Menteri Luar Negeri Inggris dan Menteri Luar Negeri Prancis untuk mengizinkan imigrasi besar-besaran orang Yahudi dari Eropa dan tempat-tempat lain untuk masuk ke Palestina. Itu kemudian sampai pada saat itu cerita tentang para syuhadanya. Ya, ada biografi singkat tentang Syekh Nizaran, Syekh Ahmad Al-Ja'bari, Syekh Ahmad Yasin, Dr. Abdul Aziz Rantisi, dan lain sebagainya. Pahlawan-pahlawannya rakyat Palestina. Demikian pula ada cerita tentang Yasser Arafat dan hubungannya yang sangat dekat dengan Syekh Ahmad Yasin. Ya, semuanya kita bisa nonton sembari dokumen kita diproses. Jadi kita minum teh, makan halawat, disuguh juga dengan minyak zaitun asli produk Gaza yang sangat luar biasa, plus kemudian tadi menonton display museum ini. Selesai baru kemudian diberikan dengan penuh keramahan, kita dijemput. Waktu itu ketika jadi relawan kan di briefing. Nanti kalau di sana harus jalan kaki atau naik kereta keledai jangan protes. Nanti kalau di sana harus tinggal di tenda di pengungsian jangan protes, gitu ya. Kan kita di briefingnya yang susah-susah begitu gitu. Begitu datang tiba kita dijemput pakai mobil Hyundai H1 baru. Waduh, kok mulai agak mencurigakan ini Gaza. Tidak seperti yang kita bayangkan sebelum berangkat. Bayangan kita full miskin, susah, repot, kumuh, kotor. Ini imigrasinya bersih, rapi, ya nyaman. Kemudian dijemput dengan mobil yang aman, kita diangkut. Diceritakan sepanjang perjalanan kiri kanan tentang bekas-bekas pemboman yang oleh anak-anak sudah dijadikan perosotan, begitu ya. Tempat bermain. Sampai akhirnya tiba di tempat di mana kita diinapkan, sebuah rumah 2 lantai, wifi tersedia, macam-macam gitu. Tanya. Kita komplain. Waktu itu yang menghandle kita adalah Kepala Biro Sosial Hamas. Nah ini nggak benar ini kita. Kami harusnya ya yang prihatin gitu, yang namanya juga relawan, malah kami diperlakukan seperti ini. Mereka mengatakan, sudah cukup, tugas kami untuk memberikan dhiyafah kepada kalian ya sebaik-baiknya yang bisa kami usahakan. Loh kita ini kesini mau berjuang, mau berjihad. Niat jihad kalian sudah tercatat di sisi Allah. Masya Allah, berapa ribu kilometer yang kalian tempuh untuk sampai ke tempat ini. Itu sudah tercatat di sisi Allah. Tugas kalian jaga hati kalian, tugas kami memuliakan kalian. Nah di situ, Masya Allah, kita merasakan keramah tamahan Gaza yang luar biasa. Itu datang sudah sore, Pak. Nah, kemudian kita sampai kota Gaza sudah agak malam sehingga kita tidak kebagian sholat berjamaah ketika itu. Kemudian kita menjamak takhir sendiri. Nah kami baru kemudian ke masjid subuhnya. Nah ini baru terasa Gaza yang sebenarnya ini subuhnya. Subuh, dari tempat menginap itu kita jalan sedikit, mungkin sekitar hanya 200-300 meter, sampai ke sebuah masjid. Masjidnya sederhana, tapi ya lebih besar daripada masjid ini. Izin Pak, agak kering. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ke masjid.
Begitu di masjid, masjidnya penuh. Softnya rapi, yang imami di depan suaranya begitu syahdu dan merdu. Selesai sholat subuh berjamaah, langsung otomatis terbentuk halakoh-halakoh Al-Quran di masjid itu, bapak-bapak semua isinya. Jadi sebelum berangkat bekerja, bapak-bapak di Gaza ini halakoh Al-Quran ba'da subuh di masjid. Kami nanti baru tahu ba'da asar ibu-ibu dan remaja putri, ba'da maghrib anak-anak laki-laki dan remaja putra. Dan itu rata di seluruh wilayah Gaza. Ketika kita duduk halakoh Quran, orangnya yang mimpin halakoh sederhana tapi sudah sepuh. Baru setelah nanti ngobrol kita tahu, beliau ini Doktor Ulumul Quran lulusan Universitas Damaskus. Dan bukan barang aneh, imam muadzin di Gaza itu lulusan perguruan tinggi terkemuka di Timur Tengah. Dan Bapak Ibu mungkin banyak yang tidak tahu, data statistik menunjukkan Gaza adalah salah satu daerah yang paling literate dan akademis di seluruh Timur Tengah. Rasio perbandingan antara yang mengambil pendidikan tinggi S1, S2, S3 berbanding jumlah penduduk, rasionya adalah yang tertinggi di seluruh Timur Tengah. Tidak ada yang mengalahkan Gaza. Makkah, Madinah, Damaskus, Amman, Kairo, kalah semua, Pak. Karena orang Gaza ini semangat sekali dalam soal ilmu. Satu dosen cerita, saya ketemu ibu-ibu di kampus saya di Universitas Islam Gaza. Universitas Islam Gaza itu didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin. Saya juga mengunjunginya di tahun 2012. Itu kampus terbersih yang pernah saya kunjungi sepanjang hidup saya. Bersih, rapi, hijau. Dan tahun 2019 kampus ini dinobatkan sebagai The Green Campus terbaik nomor 7 sedunia. Green Campus, Pak. Sekarang sudah rata dengan tanah. Green Campus. Dan di Gaza itu saya diceritain nggak ada nepotisme sama sekali. Itu kampus pendirinya Syekh Ahmad Yasin. Putranya Syekh Ahmad Yasin di situ atau keponakannya, kata Ustaz Husain, kalau saya dulu ketemu kayaknya putranya. Itu bekerja di kampus itu sebagai tukang kebun, Pak. Tetapi ketika dia kerja sebagai tukang kebun, itkon luar biasa. Jadi tukang kebun ya tukang kebun the best. Tamannya ya rapi, bersih, bunga-bunganya indah, sejuk, teduh. Salah satu kebanggaan dia yang ditanam di situ pohon apa, Pak? Cepluan. Cepluan itu kan kalau kita pohon yang liar gitu ya. Kalau di sana kan itu berharga sekali. Bapak Ibu kalau beli cepluan di Jerman itu satu wadah kecil isinya hanya beberapa, itu 3 euro. 3 kali 17.000. Berapa? 51.000. Masya Allah. Itu mahal. Cepluan. Itu satu cerita di kampus itu dia ketemu ibu-ibu umur 40-an akhir. Tanya, ibu dosen di sini? Bukan. Pegawai administrasi? Bukan. Saya mahasiswi. Oh, mahasiswi apa, Bu? Syariah. Memang S1? Iya, S1. Tapi ternyata dia punya 6 sarjana lain. Jadi dia punya 6 kesarjanaan. PGSD, PGTK, matematika, terus apalagi 6 sarjana, dan ini dia sedang menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Tetangganya Ustaz Husain Gaza itu doktor matematika, lulusan Amman, Jordania, orangnya jenius. Menjadi dekan di salah satu universitas yang lain, ada banyak universitas di Gaza, Universitas Al-Azhar Gaza, Universitas Islam Gaza, Universitas Al-Quds, Universitas Baitul Maqdis, ya, universitas, nama-nama pahlawan juga banyak.
Jadi ada banyak perguruan tinggi di sini. Itu ternyata masih kuliah lagi, ambil S1 lagi tentang hukum Islam. Jadi Masya Allah semangat belajarnya orang-orang ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau di Gaza random ngajak kenalan orang, insya Allah minimal S1. Sering ketemu random S3. Bahkan satpam itu kuliahnya kuliah S3. Jadi literasinya tinggi, semangat belajarnya luar biasa. Anak SMA-nya itu begitu tekun, sekolah-sekolah menengah itu nilai ujian nasional, ujian akhirnya itu anak-anak itu 90 ke atas. Maka kalau ada anak-anak Gaza ngajukan beasiswa ke negara-negara Timur Tengah, itu banyak yang akan ngasih. Karena kualitas pendidikan di Gaza salah satu yang terbaik di seluruh Timur Tengah untuk pendidikan dasar dan menengahnya sekali. Nah, kita kembali ke cerita di Masjid Halaqah Quran tadi. Ini dokter Quran lulusan Damaskus. Bina kami-kami. Jadi kami kan bergabung dengan Halaqah Quran itu. Ikut baca Quran. Oh, yang bersama kami juga ada penjual ikan, ada nelayan, ada pedagang kelontong, macam-macam. Tapi mereka berhalaqah Quran di sini. Dan salah satu, ini saya jadi menyadari Quran itu anugerah Allah untuk siapapun. Ada orang Gaza itu baca Qurannya kalah lancar dari Bapak Ibu di sini. Lu kok bisa kan saya bahasa Arab ya? Ini kayak orang nyuwun sewu tidak merendahkan bahasanya ya, karena ini bahasa sehari-hari. Misalnya setiap hari ngomong ngapak-ngapak, lalu suruh baca bacaan Jawa kromo inggil. Itu kan juga tidak mudah. Sama orang Gaza yang setiap hari ngobrol pakai bahasa amiyah, bahasa pasaran, disuruh baca Quran. Nah, Quran itu bahasa Arab kromo inggil gitu ya. Bahasa Arab level tertinggi yang sangat fushah, yang sangat fasih, itu juga kesulitan, Pak. Baca satu halaman itu, alhamdulillah kami kalau saya dibetulkan di 2 tempat gitu ya sama syekhnya. Ini saudara kita yang Gaza ini, hampir setiap kalimat yang dia baca dibetulkan. Kalau kita dibetulkan begitu, kan besok terus nggak datang lagi, Pak. Kapok, ustadz kangelan itu ya, standari keduren itu, apa-apa dibenerke, sidik-sidik dibenerke gitu, salah terus gitu. Kan besok nggak berangkat lagi, Pak. Tapi saya di situ, subuhan di situ selama 10 hari, hanya 3 hari yang di luar situ karena kita harus nyebar ke beberapa titik. Ini orang nggak pernah absen, Pak, untuk ikut halaqah Quran, meskipun dikleroknya terus itu, disalah-salahnya terus itu. Masya Allah, selesai halaqah Quran ini salah seorang pedagang ikan ini ngajak kami ke rumahnya untuk minum teh dan sarapan. Sarapannya orang Gaza yang bersahaja itu simple, Pak. Roti, minyak zaitun, za'atar. Za'atar itu biji-bijian rempah dan kacang-kacangan dicampur. Plus waktu itu kami disuguh telur rebus. Masya Allah. Itu sudah istimewa. Nah, sambil makan gitu ngobrol. Terus dia mengatakan begini, kita nggak menyangka, orang ini cuma pedagang ikan kok iso ngomong kayak gini. Itu kita shock, kita terkejut, kita takjub, kita heran. Dia mengatakan, belajarlah dari kami, wahai orang Indonesia. Nah, sebelumnya ketika datang kami selalu disambut dengan kata-kata ahlan wa sahlan wa marhaban, masya Allah, tabarakallah. Ini kalau cium pipi kanan pipi kiri bisa 7 kali, Pak. Saking akrabnya. Dia menyebut kita orang Gaza itu, kalian itu negerinya yang paling jauh dari negeri kami dibandingkan negeri-negeri Muslim lainnya. Tapi kalian adalah yang paling dekat di hati kami. Satu sen cerita kemarin, sebelum dia akhirnya
memutuskan menerima ya permintaan evakuasi dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Itu hari terakhir itu dia keluar untuk meliput. Salah satu yang dia liput adalah satu-satunya bakery, toko roti yang masih tersisa di Gaza Selatan, di mana antriannya itu ratusan, Pak. Jadi jam 6 pagi untuk bisa beli roti. Terus dia videokan. Nah, dalam kondisi seperti ini kan sebenarnya sensitif ya. Bapak-bapak ini wajar kalau emosi. Bapak-bapak pernah lihat ke daerah bencana terus ada orang yang memvideokan kan gitu, orang yang kena bencana kan bisa emosi, marah gitu. Sebenarnya Ustaz Husain juga mikir, ini nanti kalau ada yang marah gimana ya? Bismillah, kita perlu ini untuk laporan ya kepada muslimin di luar sana biar tahu seperti apa keadaan Gaza. Terus dia dokumentasikan. Benar, ada bapak-bapak sepuh itu nunjuk dia. Kamu, ngapain kamu? Matikan. Tapi terus bapak ini mendekat. Rupanya bapak ini matanya agak rabun. Setelah mendekat kemudian dia lihat, kamu orang Indonesia? Iya. Oh, kalau orang Indonesia lanjutkan. Kalau orang Indonesia lanjutkan, sebarkan, ceritakan tentang kami kepada Indonesia karena kami tahu orang Indonesia yang selalu bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami. Sampai begitu. Saking sikohnya percayanya kepada orang Indonesia. Kalau orang dari negara lain bisa dituduh itu ngambil video untuk disebarkan, cari donasinya nggak sampai ke situ. Tapi kalau orang Indonesia dipercaya sebegitu rupa. Nah, ini kembali ke tukang jual ikan tadi. Apa yang dia katakan, Pak? Belajarlah kepada kami, wahai orang Indonesia. Kami dahulu meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulullah, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sirah, maka Allah menghinakan kami dan menjadikan kami terjajah. Maka Allah meninggalkan kami dan menjadikan kami dijajah. Kami berusaha melawan sekuat tenaga, memegang senjata. Kami punya pahlawan-pahlawan hebat seperti Yasir Arafat, memimpin PLO untuk melakukan perlawanan kepada penjajahan. Setiap kami mencoba mencari kembali kemuliaan itu. Ada yang mencari kemuliaan dengan senjata, ada yang mencari kemuliaan dengan harta, ada yang mencari kemuliaan dengan jabatan, dengan pengaruh, dengan koneksi, dengan macam-macam. Tapi karena kami belum kembali kepada Allah, Allah tetap nyuekin kami. Bahkan banyak di antara kami makin hina dengan senjatanya, makin hina dengan jabatannya, makin hina dengan hartanya. Sampai akhirnya ada seorang yang tua, lumpuh, tidak bisa berjalan, penyakit di tubuhnya kalau ditulis itu bisa berhalaman-halaman buku tulis. Namanya Syekh Ahmad Yasin, orang tua dari Gaza. Syekh Ahmad Yasin ini, Pak, cerita lumpuhnya juga heroik. Jadi waktu dia muda, itu ada sukarelawan Al-Ikhwan Al-Muslimun, Muslim Brotherhood dari Mesir, datang ke Gaza untuk melakukan tadrib, memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak di Gaza supaya mereka siap untuk berjihad melawan Israel pada saat itu. Nah, dalam salah satu pelatihan itu, Syekh Ahmad Yasin itu ikut. Pelatihannya itu dari pelatihan fisik, pelatihan ruhani, ya, pemahaman yang diberikan sakofah atau wawasan-wawasan yang penting. Berbagai materi diikuti selama sekian hari. Hari terakhir itu ketika penutupan diadakan tandingan tahan-tahanan headstand. Tandingan tahan-tahanan headstand, berdiri dengan kepala. Kemudian mereka semua peserta
mencoba berdiri dengan kepala. Ada yang baru 1 menit udah nyerah, 2 menit, 3 menit. Ahmad Yasin muda ini 3 jam, Pak. Nahan kepalanya di bawah. Tapi qadarullah wa masya'afal, karena ketika dia disuruh, ayo sudah, dia bilang terus sampai batas yang Allah berikan kekuatan sama saya terus. Sampai akhirnya dia rubuh. Ketika rubuh, nggak sanggup bangkit lagi, Pak. Ternyata ada pecah pembuluh darah di otak. Jika dia dibawa ke rumah sakit, selesai dari situ dia sudah lumpuh, nggak bisa jalan. Tapi itu tidak membuat dia kecewa atau menyerah. Dia terus belajar dengan kursi roda dan kuliahnya kuliah pendidikan, jadi guru SD, Pak. Jadi Ahmad Yasin Muda itu jadi guru SD. Setiap hari kalau diperiksa itu, penyakitnya itu nambah terus. Bahkan ketika di penjara oleh Israel, dia dijadikan sebagai laboratorium hidup untuk meneliti berbagai penyakit. Penyakitnya banyak sekali yang ada di tubuhnya si Ahmad Yasin itu. Dan kalau Israel itu memvonis si Ahmad Yasin itu 9.600 tahun penjara, Pak. Vonisnya berapa? 9.000. Jadi pengadilan Israel itu memvonis si Ahmad Yasin itu penjara selama 9.600 tahun saat itu. Beliau waktu ngajar SD itu, Pak, itu sering dikomplain guru-guru. Karena kalau beliau ngajar, hari ini mengajarkan tentang sholat tahajud, ya, malamnya anak-anak ini pada susah tidur untuk nunggu waktu tahajud. Kenapa kalian? Kata saya, Ahmad Yasin, kami tahajud, nunggu tahajud pokoknya. Hari ini si Ahmad Yasin ngajarin tentang puasa sunnah, wes besoknya anak-anak itu puasa sunnah semua. Saking kuatnya asar ruhani karena beliau mendidik dengan hati. Itu yang diceritakan pada saat itu. Nah, di tahun 80-an itu, Ahmad Yasin ngumpulin anak-anak kecil di masjid. Diajak untuk rutin memakmurkan masjid, terutama subuh berjamaah. Diajak untuk ngapal ke Quran sedikit demi sedikit. Diajak untuk ngaji sirah. Wes, cuma itu aja. Tapi setiap kali bicara Ahmad Yasin mengatakan kalian adalah yang akan memerdekakan Palestina. Kalian adalah yang membebaskan Masjidil Aqsa. Kalian yang akan membuat kita semua kembali bisa sholat di Baitul Maqdis dalam keadaan merdeka. Ngomong begitu dalam kondisi tubuhnya lumpuh, suaranya lirih, sampai nyaris gak kedengaran. Dengan ngaji sama anak-anak itu kegiatannya cuma baca Quran. Ahmad Yasin sampai diejekin sama para pejuang. Ahmad Yasin katanya mau membebaskan Masjidil Aqsa, katanya mau memerdekakan Palestina. Lah kok tiap hari kegiatannya cuma baca Quran, sholat berjamaah, wiridan. Gak masuk itu. Nih lo kayak kami pegang senjata. Itu sambil ngejek fisiknya Ahmad Yasin yang untuk megang senjata pun tentu beliau kesulitan. Minum saja nanti ada fotonya, diminumin sama Yasir Arafat. Saking beratnya kondisi tubuh beliau. Tapi Ahmad Yasin yakin dengan apa yang dilakukannya. Terus beliau mendidik anak-anak ini. Anak-anak ini, Pak, adalah yang sekarang dikenal namanya, ada yang namanya Khalid Mish'al, ada yang namanya Ismail Haniya, ya, ada yang namanya Usama Hamdan, Musa Abu Marzuk, Fauzi Barhum, pemimpin-pemimpin perjuangan di dalam Hamas. Inilah yang mendidik generasinya Abu Ubaidah, Muhammad Daif. Kalau yang terkenal kan Abu Ubaidah, juru bicara militer Hamas, Natik Ashkari. Tapi kalau Israel ada yang lebih ditakuti dibandingkan Abu Ubaidah, namanya Muhammad Daif, panglima tertingginya Al-Qassam. Itu disebut punya 9 nyawa sama Israel. Karena berulang kali disasar itu tidak berhasil dibunuh. Dulu Khalid Mish'al ketika di Dubai, didatangi di apartemennya, tamu fasih ngomong bahasa Arab, ternyata orang Mossad.
Khalid Misal itu kan disuntik dengan racun di lehernya, yang racun itu bisa untuk membunuh 100 orang. Ya, langsung dia koma di rumah sakit di Dubai, tapi anak-anak Hamas yang di Gaza bergerak cepat, melakukan operasi masuk ke wilayah Israel, menangkap beberapa tentara Israel berpangkat lumayan untuk ditukar dengan anti racunnya Khalid Misal gitu saat itu. Sehingga alhamdulillah anti racunnya berhasil didapatkan, beliau selamat. Jadi seperti itu. Nah, Muhammad Daif itu juga disasar berkali. Nah, Muhammad Daif dan Abu Ubaidah itu saking dijaga keamanannya, tidak ditemukan foto wajahnya sama sekali, kecuali fotonya saat SD. Jadi Israel pegang, ini yang namanya Abu Ubaidah, tapi foto waktu dia lulus SD. Satu-satunya fotonya gitu ya. Muhammad Daif bahkan tidak ada yang punya fotonya sama sekali. Jadi cara mereka, Masya Allah ya, para pejuang ini, kalau siang Pak, yang namanya malam pada berjuang itu, ya sama, ada yang pegawai toko, ada yang pedagang pasar, ada yang pegawai rumah sakit, ada yang dokter, banyak profesi di siang hari. Malam mereka berjihad. Makanya ada cerita ketika perang Al-Asful Ma'kul 2014. Di perang Al-Asful Ma'kul 2014 itu di akhir perang ketika akhirnya Israel dipaksa untuk menghentikan agresi ke Gaza, itu tasyakur karena Idul Fitri waktu itu. Maka pasukan Qassam yang bertugas itu mereka membuka penutup muka satu sama lain. Dalam rangka tugas kadang satu sama lain itu tidak kenal, siangnya kayak apa itu nggak kenal. Malam bertugas sama-sama tapi terlatih dan kompak. Kemudian pada buka, karena itu Idul Fitri, kesempatan istimewa itu Idul Fitri, kita pengen kenal satu sama lain itu siapa. Ada satu orang yang sangat keras menolak untuk membuka penutup wajah, tapi begitu kemudian berhasil dipaksa, ternyata beliau adalah Perdana Menteri Ismail Haniyeh sendiri. Yang ternyata juga terjun berjihad di garis depan pada saat itu. Jadi seperti itu. Bagaimana mereka kemudian berjuang. Kalau Brigade Syahid Izzuddin Al-Qassam ini, Pak, syarat rekrutmennya adalah minimal hafal 17 juz. Kemudian akan ada supervisor yang memperhatikan mereka minimal 3 bulan tidak pernah absen sholat berjamaah subuh di masjid dan menemui takbiratul ihramnya imam di saf terdepan. Jadi saya tadi tidak masuk kriteria karena saya datang imamnya sudah baca Al-Fatihah. Yang memenuhi syarat di saf terdepan dan ikut takbiratul ihramnya imam. Kemudian akhlaknya dipantau, disiplinnya dipantau, setoran hafalannya dipantau. Di Gaza ada satu lembaga yang ditunjuk khusus oleh pemerintahan Hamas saat itu, namanya Darul Quran wa Sunnah, dipimpin oleh Dr. Abdurrahman Jamal. Itu punya 40.000 hufat, 40.000 muhafid, 40.000 guru tahfidz Quran yang semuanya penghafal Quran, ditempatkan di seluruh wilayah Gaza untuk mendidik masyarakat Gaza tentang Al-Quran. Seperti yang diasaskan oleh Samad Yasin. Maka Khalid Misal itu pernah cerita, sampai sekarang kami tiap pekan masih setoran hafalan. Level seorang pemimpin internasional, pemimpin Hamas di level internasional seperti Khalid Misal, Ismail Haniyeh itu tidak putus, setiap pekan harus setor hafalan. Itu berjalan. Nah dari situ Samad Yasin mendidik generasi ini. Generasi perjuangan di mana beliau dulu dilecehkan, dihina ketika memulainya, tapi kini berjalan. Apa yang kemudian menjadi tarbiyah beliau itu tanpa putus
Dan Allah Subhanahu wa taala tadi jaga dengan Quran. 40.000 hufaz. Maka tempat nyetor hafalan Quran di Gaza itu, Pak, bukan cuma di masjid. Saat 2012 saya berkunjung, setor hafalan itu bisa di masjid, bisa di Mall Gaza City, satu-satunya mall di kota Gaza. Di dalam mall itu ada tahfidz corner, tempat untuk setor hafalan. Di apotek yang besar, tempat orang antri obat. Di klinik, di rumah sakit, itu ada tahfidz corner. Antri, mau antri periksa dokter maupun antri nunggu obat, misalnya daripada gabut, setor hafalan. Sudah ada petugas. Khidmah yang luar biasa. Dan ini yang kita rasakan betul-betul bagaimana Gaza ditarbiyah dengan Al-Quran sejak diasaskan oleh sahabat Yasin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua yang dilakukan para pejuang ini terukur dan luar biasa. Apa yang kita lihat hari ini di Gaza, serangan 7 Oktober, itu kalau kita analoginya adalah serangan umum 1 Maret 1949. Pada bulan Januari 1949, Belanda di dunia internasional sudah berkampanye, Indonesia sudah habis, RI sudah tidak ada. Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, semua sudah kami tangkap. Menteri-menteri sudah kami tangkap, pemerintahan sudah tidak berjalan, tentaranya sudah habis, sudah tidak ada lagi. Karena saat itu Jenderal Sudirman pergi bergerilya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Indonesia sudah habis. Maka dengan mengkampanyekan Indonesia sudah habis itu, Van Mock waktu itu pemimpin NICA, adalah Indies Civil Administration, mengajukan proposal tentang negara Hindia Belanda yang tergabung sebagai Uni Hindia Belanda di bawah kerajaan Belanda. Artinya penjajahannya mau dilanjutkan, dilanggengkan. Karena Indonesia, RI sudah tidak ada. Dan Belanda merasa punya klaim atas wilayah ini, karena dulu adalah wilayahnya. Perang Dunia Kedua dikalahkan Jepang lalu diambil, sekarang Jepangnya sudah kalah, berarti itu hak kami, reclaim untuk ambil kembali. Itu kampanye di dunia internasional. Indonesia sudah tidak ada. Maka Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memegang pemerintahan secara de facto di Yogyakarta berinisiatif bersama Letnan Kolonel Soeharto dengan izin Panglima Besar Jenderal Sudirman akhirnya melakukan serangan umum 1 Maret 1949. Cukup 6 jam, tapi sudah tersiar secara internasional bahwa tentara Indonesia masih ada, masih sanggup merebut ibu kota selama 6 jam. Berarti masih eksis. Dengan inilah delegasi-delegasi diplomatik Indonesia punya bargaining nilai tawar di meja-meja perlindungan. Mr. Muhammad Rom kemudian lantang mengatakan Indonesia masih ada. Kita akan berdiri maupun duduk di meja perundingan sebagai pihak yang setara untuk membicarakan hal ini. Kalau Indonesia sudah tidak ada, sudah terserah Belanda berarti. Tetapi karena Indonesia masih ada, nyatanya masih bisa merebut ibu kota 6 jam, berarti kami masih punya hak untuk bicara, mewakili Indonesia. Sama Pak, beberapa bulan yang lalu dalam pertemuan G7, negara-negara G7, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, sudah mempresentasikan peta baru Timur Tengah. Di peta baru Timur Tengah yang dipresentasikan oleh Benjamin Netanyahu, sudah tidak ada yang namanya Palestina. Tidak ada yang namanya Gaza yang sekarang ini meskipun diblokade tapi masih tegak berdiri sebagai orang Palestina. Itu yang dipresentasikan oleh Netanyahu, dan Netanyahu meyakinkan para pemimpin itu bahwa dengan ini dia bisa menekan seluruh pemimpin negara Arab untuk mengakui Israel, membuka hubungan diplomatik, normalisasi. Maka Bapak Ibu sudah saksikan Bahrain, Maroko, Oman, Uni Emirat Arab,
dan beberapa negara lain sudah membuka kedutaan di Tel Aviv dan membuka kedutaan Israel di ibu kotanya. Sudah ada penerbangan langsung El Al, pesawat maskapainya Israel ke negeri-negeri itu. Tinggal Saudi aja yang masih membaca-baca pada saat itu. Yang jelas menolak Qatar untuk membuka hubungan diplomatik itu. Itu presentasinya tanya. Dengan serangan 7 Oktober yang membuktikan bahwa mukawamah atau perlawanan Palestina masih eksis, masih ada, dan Abu Ubaidah bisa laporan tiap hari berapa tank yang berhasil dihancurkan, berapa musuh yang berhasil dibedaya. Ini membuat posisi tawar Palestina naik. Dan negara-negara Arab kemudian bisa ngomong pada Israel, nanti dulu, kita tinjau dulu soal buka kedutaan, nanti dulu soal normalisasi. Nyatanya perlawanan masih eksis. Maka sekarang Saudi dan kawan-kawan yang diserukan bukan manut kepada Israel untuk full itu Israel, tapi solusi dua negara kembali ke perjanjian Oslo dan Camp David, kembali ke batas-batas tahun 1967. Ada negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem, ada negara Israel dengan ibu kota Tel Aviv. Minimal sudah bisa mendesak untuk bukan mengeliminasi Palestina, tetapi ada solusi dua negara. Dan kemarin Pak, dengan adanya perlawanan Hamas, dan ini Masya Allah, dulu dikesankan seakan-akan antara Hamas dan Fatah itu clash, satu sama lain musuhan. Bukan Pak, cuma persaingan politik saja, namanya parpol. Istilah sekarang kalau Fatah itu nasionalis, Hamas itu partai yang religius gitu ya. Presiden Mahmud Abbas itu dari Fatah, Fatah itu dulu namanya PLO, dipimpin oleh Yasser Arafat. Sebelum KTT Oki kemarin, apa yang dikatakan Presiden Mahmud Abbas? Palestina siap menggelar pemilu dalam waktu dekat. Kalimat apa ini Pak? Gertakan Pak. Gertakan untuk Israel dan negara-negara pendukungnya. Karena apa? Kalau pemilu sekarang, hambok yakin kira-kira pemenangnya siapa Pak? Abbas. Artinya Mahmud Abbas menaikkan nilai tawarnya. Kalian tolong bantu saya. Kalau tidak bantu saya, lebih baik tak bikin pemilu, biar Palestina diambil Hamas sekalian, silakan hadapi. Itulah pentingnya, bahwa perlawanan askari juga ada perlawanan diplomasi. Terus, jadi Presiden Mahmud Abbas itu cerdas itu mengatakan, Palestina siap menggelar pemilu. Itu gertak Pak. Kalau kalian nggak gencatan senjata, nggak bantu saya, ya udah wes. Istilah wong Jawa tiji tibeh. Biar Palestina seluruhnya dikuasai Hamas, biar kalian perang sama Hamas. Ini yang kemudian kita pahami dari apa yang terjadi. Sayang KTT Oki tidak kompak begitu ya. Ada beberapa negara Timur Tengah yang menolak beberapa draft yang diajukan oleh Turki, Qatar, dan kawan-kawan, yang salah satu klausulnya sebenarnya pengen menggunakan minyak sebagai senjata seperti masa Raja Faisal. Ya, jadi dulu pada perang 6 hari antara Israel dengan Mesir, Suriah, dan Jordania, pada saat itu maka Arab Saudi menggalang negara-negara pengekspornya OPEC untuk menghentikan ekspor minyak ke Amerika dan Eropa. Sampai waktu itu Menteri Luar Negerinya Amerika Serikat namanya Henry Kissinger datang ke Saudi ngelobi supaya tetap bisa dapat minyak dari Saudi, sama Raja Faisal diajak ke oasis di tengah gurun pasir. Kata Raja Faisal, Tuan tahu dengan apa kami hidup? Dia merah susu unta. Ini minuman kami. Beliau metik kurma. Ini makanan kami. Kami cukup dengan ini. Kami nggak peduli kalian nggak beli minyak. Kami bisa hidup. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ya memang orang hebat pasti banyak yang mengincar. Maka Raja Faisal pun akhirnya terbunuh. Maqtul asyahid. Sama. Ya sekarang ya semua istilahnya sekarang
Pemimpin negara-negara Timur Tengah itu takut difaisalkan. Takut difaisalkan. Itu yang terjadi. Sehingga bismillah, insya Allah namanya Gaza ini masih terus bertahan, berjuang Bapak Ibu. 43 hari perang. Jumlah bom yang dijatuhkan di Gaza sudah mendekati angka 40.000 ton. Padahal Pak, Hiroshima itu cuma 12.000 ton, Pak. Nagasaki itu cuma 9.000 ton, Pak. Ini di Gaza hampir 40.000 ton sudah. Ini kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi 40 hari perang dengan anggaran per harinya 260 sampai 300 juta US dollar. Itu artinya sampai hari ke-40 ini sudah lebih dari 12 miliar US dollar dikeluarkan oleh Israel untuk perang. Dampak ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari di Israel itu loss setiap minggu karena matinya pariwisata dan perdagangan itu 600 juta dolar. Artinya ini pekan ke-7 sudah 4,2 juta dolar yang hilang. Defisit anggarannya sudah mencapai 6.000 miliar dolar. 6.000 miliar dolar. Kok 6 miliar dolar alias 6.000 juta dolar. 6 miliar dolar. Benjamin Netanyahu berada di point of no return. Nggak bisa balik, Pak. Karena di dalam negeri dia kena korupsi, skandal berbagai macam. Kalau dia berhenti perang dengan hasil tidak jelas, pemerintahnya pasti jatuh. Apalagi dia belum berhasil membebaskan Sandra. Dia belum berhasil menghancurkan Hamas. Satu-satu yang diandalkan bantuan luar negeri dari Amerika Serikat dan Eropa. Yang sekarang rakyat Amerika sudah demonya semakin lantang. Not in our name, not with our money. Tidak dalam nama kami, tidak dengan uang pajak kami. Sehingga pemerintahan Biden yang kemarin mengajukan tambahan anggaran untuk dikirim ke Israel cuma-cuma itu, Pak. Itu di Senat sudah mulai di voting untuk diblok. Karena anggaran dalam negeri Amerika juga sudah membahayakan. Dan rakyat Amerika semakin melek selama ini pajaknya diangkut ke Israel tanpa reses apa-apa. Sementara dalam negeri Amerika secara ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Masalahnya dalam kabinet Biden 60% anggota kabinet Biden berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Israel. Termasuk Antony Blinken, Menteri Luar Negeri itu, Pak. Itu dual citizenship. AIPAC, lembaga lobby Yahudi di Amerika itu, kalau sama Partai Demokrat luar biasa. Makanya ada pola yang berbeda, Pak, kalau antara Partai Demokrat dengan Partai Republik. Kalau Partai Republik itu biasanya fokus dalam negeri, keamanan dalam negeri. Makanya kalau Trump itu omong gede, tapi yang paling dia anti adalah imigran masuk. Sepanjang pemerintahan Trump tidak ada pengiriman tentara Amerika ke luar negeri, malah penarikan. Penarikan dari Afghanistan, penarikan dari Irak, masuk kembali. Tapi itu, dia anti imigran. Pokoknya mengamankan kepentingan warga negara Amerika Serikat di dalam. Itu kalau Republikan itu karakternya begitu. Kecuali Bush golek duitnya tekan adol gitu ya. Irak, Afghanistan gitu. Tapi secara umum ngamankan dalam negeri. Tapi kalau yang namanya Demokrat sejak dulu kepentingan Yahudi dan Israelnya sangat kuat, itu yang terjadi. Ini persoalan tersendiri bagi Amerika. Ben diurusi wong Amerika, gitu ya. Kita melihat yang saudara-saudara di Palestina ini lakukan, Masya Allah mereka terus teguh istiqomah sabat untuk berjuang di sana
karena point of no return ini lama-lama akan kolaps dengan kondisi ekonomi di dalam negeri Israel. Dia tidak berhasil mencapai tujuan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Netanyahu di dalam pemerintahannya di dalam negeri adalah kalau dia berhasil menghancurkan Hamas dan membebaskan sandera. Dua hal ini hampir mustahil. Mau sampai kapanpun perangnya. Maka kemarin ada wartawan shock ketika mewawancarai Hanan Asrawi. Hanan Asrawi itu ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang solihah religius dalam bayangan kita. Dia nggak berjilbab. Dia mantan menterinya Yasir Arafat di tahun 80-an. Hanan Asrawi ditanya sama wartawan Amerika, berharapnya ini orang Fatah akan berbicara miring tentang Hamas dan biarlah nanti seperti apa. Jadi dia bertanya, wartawannya itu, setelah nanti Hamas berhasil disingkirkan, dibersihkan, mungkin dalam beberapa hari atau pekan ke depan, apa yang akan menggantikan Hamas? Seperti apa rencana dari kalian orang Palestina? Hanan Asrawi ngekek. Menurutmu, memangnya Hamas bisa disingkirkan, bisa dibersihkan? Memangnya kamu tahu apa itu Hamas? Loh, Hamas itu sebuah gerakan besar. Dia punya kementerian-kementerian, meskipun tahun 2014, Perdana Menteri Ismail Haniyah itu demi rakyat Palestina mengundurkan diri, Pak. Di tahun 2014, Perdana Menteri Ismail Haniyah itu mengundurkan diri, meletakkan jabatan, mengembalikan mandat kepada Presiden Mahmud Abbas dari Fatah. Kenapa? Untuk dibentuk pemerintahan Palestina bersatu dengan Perdana Menteri non-partai. Demi apa? Karena kalau semua negara-negara donor itu mengancam kalau masih Perdana Menterinya orang Hamas, bantuan, donasi, PBB, dan lain sebagainya untuk Palestina akan diblok. Maka Ismail Haniyah demi rakyat Palestina mengundurkan diri waktu itu. Tapi kata Hanan Asrawi, de facto di Gaza, semua instansi pemerintahan masih dikelola oleh Hamas. Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Pertanian, ini semuanya mereka yang kelola. Dan Hamas itu punya layanan sosial, punya rumah sakit, punya ambulan-ambulan, punya klinik-klinik, punya toko roti yang mensuplai dengan harga subsidi untuk masyarakat, punya berbagai layanan sosial, punya sekolah-sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, termasuk yang terbaik itu Universitas Islam Gaza yang tadi cerita. Itu gimana caranya ngilanginnya? Kata Hanan Asrawi, itu gimana kalian? Mau dibom semua sampai mati semua? Kalau itu yang terjadi, Israel akan jadi musuh seluruh dunia. Anda pikir perang ini, kata Hanan Asrawi, melemahkan Hamas? Enggak. Ini justru menguatkan Hamas. Karena orang Palestina akan berpikir setidaknya ada Hamas yang berjuang untuk kami, melakukan sesuatu untuk kami. Ketika yang lain diam saja. Siapa yang dilemahkan dengan perang ini? Kami-kami, kata Hanan Asrawi, yang selama ini mencoba untuk be nice, jadilah orang baik, ngobrol di meja perundingan. Ternyata kami nggak dapat apa-apa. Kepercayaan rakyat Palestina kepada strategi kami drop. Mereka tidak diberi pilihan oleh perang ini kecuali melawan. Dan itulah ideologinya Hamas, perlawanan. Jadi gak bisa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin Ustadz Hussein juga menyampaikan ini semua ternyata sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perang ini terukur semua. Di mana skenario Allah itu, Pak? Di surah Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-7. Jadi saya dapat istilah baru. Rasulullah SAW itu adalah fans berat Masjidil Aqsa, Pak. Rasulullah SAW itu fans berat Masjidil Aqsa. Satu, beliau dalam kondisi paling down. Istri yang selama ini membela dan mengorbankan segalanya untuk perjuangan beliau wafat, Khadijah. Kemudian paman yang menjaga dan melindungi beliau di dalam dakwahnya, Abu Thalib, meninggal. Mekah rasanya sudah mentok, tidak ada lagi orang yang bisa diajak masuk Islam. Beliau diboikot
sampai harus 3 tahun berada di Syi'ab Abi Thalib. Itu tahun terberat, itu tahun 11. Bagaimana Allah menguatkan hati Rasulullah? Isra wal Mi'raj. Dari Makkah dibawa ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ketemu 124.000 nabi yang pernah diutus sebelum beliau. 315 rasul. Beliau mengimami mereka salat. Mereka menyatakan diri beliau sebagai imamnya para nabi dan para rasul dan menyerahkan estafet risalah Allah kepada beliau. Itu kan mongkok hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Dari Masjidil Aqsa itu beliau Mi'raj naik ke langit. Ini saya punya teman orang Turki yang dia berpendapat dengan rasionya. Dia mengatakan begini, Ustaz, kalau menurut saya Masjidil Aqsa itu lebih utama dari Masjidil Haram. Loh, kok bisa? Nyatanya Allah nggak pernah ngumpulkan 124.000 nabi di Masjidil Haram. Ngumpulnya di Masjidil Aqsa berarti. Terus kalau Masjidil Haram itu lebih afdal, kenapa dulu ketika ke langit tidak langsung take off dari Masjidil Haram? Nyatanya transitnya di Masjidil Aqsa. Berarti gate-nya langit itu di sini. Pintu untuk naik ke langit itu di sini, bukan di Masjidil Haram. Sakarepmu mas. Kalau kita kan berpegang pada dalil, gitu ya, bahwa yang utama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Bahwa kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa, iya. Bahwa masjid kedua yang dibangun di muka bumi, selisihnya hanya 40 tahun dari Masjidil Haram, iya. Itu adalah Masjidil Aqsa. Memang apa? Memang ardul muqaddasah, linuriyahu min ayatina. Maka Allah memberikan kepada Rasulullah SAW gambaran kebesarannya. Pulang, semangatnya Rasulullah berdakwah berlipat-lipat kali lebih dahsyat dari sebelumnya. Maka kan berarti Masjidil Aqsa itu tempat ngecas, Pak, ruhaninya Rasulullah. Dan kalau kita sunnah yang terkenal sekarang ini membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, sepekan sekali. Ada satu sunnah yang hadisnya sahih, tapi memang berat kalau mau diamalkan sepenuhnya. Yaitu, ternyata setiap malam Rasulullah itu sebelum tidur membaca suratul Isra. Surat Al-Isra. Itu tiap malam, Pak. Kalau nggak kuat, Ustaz, 7 ayat. Kalau nggak kuat, 1 ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sampai situ boleh. Tiap malam, Pak. Mari kita mulai sekarang. Ini menghidupkan sunnah yang tidak terkenal, tetapi sahih. Rasulullah tiap malam baca surah Al-Isra. Dan Rasulullah itu dengan kerinduan yang luar biasa ditanya oleh seorang sahabiah namanya Maimunah. Maula Rasulullah SAW. Maimunah bertanya, Rasulullah aftina fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huwa ardul mangsyar wal mahsyar. Rasulullah memberikan edukasi terlebih dahulu, kata beliau, itu adalah bumi tempat diedarkannya manusia dan nanti dihimpunkannya manusia. Jadi di awal zaman dia tempat pusat untuk mengedarkan manusia ke seluruh penjuru bumi, dan ini terbukti. Dunia arkeologi mengatakan pemukiman tertua itu di sekitar Baitul Maqdis. Wa mahsyar, nanti akan dihimpunkan manusia juga ke Baitul Maqdis di akhir zaman. Allah memilih khiyarun nas, manusia-manusia terbaik untuk tinggal di sekitar Masjidil Aqsa. Maka dari 25 nabi dan rasul, 18 diantaranya pernah berada di Masjidil Aqsa. Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Yusuf, Sulaiman, Dawud, Zakaria, Yahya, Isa, itu ya. Itu semuanya Masjidil Aqsa. Khiyarun. Kemudian apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Datanglah ke sana, sholatlah di sana, karena sholat di sana itu senilai 1000 kali sholat di tempat lain. Fi riwayat 500.
Sebagian ulama menakwili, itu saat itu Masjidil Aqsa di dalam penjajahan Romawi, Pak. Dijadikan kandang kuda, Pak. Penuh sampah. Maka kata datanglah dan sholatlah di sana itu mengandung isyarat datangnya bukan sekedar datang, Pak. Bebaskan dari penjajahan dan sholatlah di sana. Lalu Maimunah mengatakan, kalau kami belum mampu ya Rasulullah, maka apa yang kami lakukan? Tuhdi ilaiha, kamu berikan hadiah kepadanya. Dengan mengirim, misalnya Rasulullah memberi contoh, mengirim minyak untuk menyalakan lampu-lampu. Memberikan hadiah. Nah, ini fikih, Pak. Kalau kita sekarang donasi untuk Palestina, itu bukan sedekah. Hadiah. Bedanya apa, Ustaz? Bedanya, sedekah itu biasanya kita yang ngasih merasa tinggi, Pak. Sedekah sama pengemis, sedekah sama duafa, sedekah sama anak yatim yang lemah, gitu kan? Kita merasa agnia, ada yang dibantu namanya duafa. Itu kalau sedekah. Tapi kalau hadiah itu dari siapa untuk siapa, Pak? Dari orang yang mencintai untuk orang yang dicintai. Biasanya hadiah pilih yang biasa apa yang istimewa? Istimewa. Itu. Setting mental kita harus itu. Setting niat kita harus begitu. Hadiah, bukan sedekah. Dan Rasulullah SAW ini baca suratul Kahfi, perhatikan Pak ayat yang akan saya baca sebagai penutup. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ayat keempat. Dan kami tetapkan Bani Israel di dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan dahsyat di bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ini sudah maktub dalam Al-Quran. Bani Israel melakukan 2 kali perusakan dan penghancuran bumi. Fa idza ja'a wa'du ulahuma, maka ketika tiba janji yang pertama, para mufassir mengatakan janji yang pertama ini terjadi pada tahun 900 sebelum Masehi. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, mereka menyimpang, bahkan menuduh Sulaiman sebagai penyihir, ya. Kemudian mereka belajar sihir, melakukan berbagai kemungkaran, kerusakan, menjajah negeri di sekitarnya, membumi, hanguskan, merusak. Itu yang terjadi di tahun 900 sebelum Masehi. 200 tahun kemudian, ba'atsna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalat diyar. Di tahun 700 sebelum Masehi, menurut mufassirin, Allah mengutus hukuman untuk Bani Israel dalam bentuk seorang raja yang sangat perkasa dengan pasukan yang sangat perkasa dari Babilonia. Nama Latinnya Nebukadnezar, dalam bahasa Arab disebut Bukhtanasor, dari Babilonia. Nebukadnezar dari Babilonia. Makanya dulu ketika Saddam Hussein masih dari presiden Irak, salah satu brigade elitnya namanya Brigade Nebukadnezar, buat nakut-nakutin Israel. Nebukadnezar menyerbu ke Palestina, menghancurkan Bani Israel. Fajasu khilalat diyar, mereka merajalela di kota-kota dan kampung-kampung. 10 suku Bani Israel diangkut ke Babylon untuk menjadi budak. Disisakan 2 suku yang suka berkelahi, suku Yehuda dan suku Bunyamin. Lewi, Yusuf, dan suku-suku lain dibawa ke Babylon untuk menjadi budak. Itu tahun 700 sebelum Masehi. Karena wa'dam maf'ula, itu menjadi janji yang telah terlaksana. Tumaradadna lakumul karrata alaihim amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. 200 tahun kemudian, di tahun 500 sebelum Masehi, Cyrus the Great, Raja Persia, memberontak terhadap Babilonia dan mengalahkan Babilonia. Apa yang dilakukan Cyrus the Great? Dia menyelamatkan sisa-sisa Bani Israel yang menjadi budak, diangkut, dikembalikan ke Palestina. Kemudian di bekas tempat yang dulu adalah Masjidil Aqsa-nya Nabi Sulaiman, Cyrus the Great membangun apa yang kemudian oleh orang Israel disebut sebagai the second temple. The second temple, kuil kedua. Itu berdiri di tempat dahulunya Masjidil Aqsa di masa Nabi Sulaiman berdiri.
Maka di situ kemudian Bani Israel jaya lagi karena dilindungi oleh Cyrus the Great. Seperti janji Allah di sini. Ayat ke-7. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabbiru ma 'alau tadbira. Kata Allah, dan apabila datang janji yang kedua, perusakan yang kedua, penghancuran yang kedua, seperti yang wallahu a'lam, sebagian ulama mutakhir mengatakan inilah yang terjadi sekarang. Penghancuran yang terjadi sekarang, sejak tahun 1948 sampai sekarang. Maka apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? 1. Liyasu wujuhakum. Allah akan menghukum Bani Israel dengan yang pertama, kami muramkan wajah-wajah kalian. Ini ditakwili menjadi kami burukkan citra kalian. 15 tahun yang lalu, Pak, nggak kayak begini. Kita masih menghadapi media-media mainstream yang semua berpihak kepada penjajah Israel. Hamas disebut teroris itu sulit dibantah. Karena dulu Hamas melakukan serangan, lemparan batu, tusukan pisau, bom, istishhad. Zaman itu. Jadi dituduh teroris itu sulit dibantah, Pak. Sekarang semuanya terencana. Semuanya tertata. Beda dengan waktu itu. Dan Israel, dulu kita demo pro-Palestina itu yang hadir sedikit. Gitu ya, ngajak itu di luar komunitas pengajian diketawakan. Ajak boikot, dinyinyiri, Pak. Dulu. Sekarang, Masya Allah, semua bergerak bersama. Orang Amerika yang waras semakin banyak. Orang Inggris yang waras. Orang Jerman yang waras semakin banyak. Dulu dikit-dikit, kalau kita ngeritik Israel disebut anti-Semit. Sekarang semua sudah berbalik. Opininya berbalik. Ya su'ujakum, itu tahap pertama. Tahap berikutnya, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, dan musuh kalian wahai Bani Israel nanti akan memasuki Masjidil Aqsa lagi seperti mereka memasukinya pada awal masa yang dulu. Apa awal masa yang dulu itu? Ketika Sayyidina Umar disambut oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Al-As, Mu'ad bin Jabal dan sahabat-sahabat lain memasuki pintu kota Yerusalem dengan berjalan kaki menuntun unta, yang di atas unta ada Aslam, budaknya Umar. Jadi kan berangkat dari Madinah itu diusulkan bahwa 2 unta, Umar nggak mau. Efisiensi anggaran cuma 1 unta. Maka sepanjang perjalanan gantian, kalau Umar di atas, Aslam nuntun. Nanti kalau sudah sekian jam, Aslam naik ke atas, Umar yang nuntun. Terus begitu sampai menjelang kota Yerusalem, gilirannya Aslam di atas, Umar di bawah, Pak. Itu Aslam sudah nggak enak, Amirul Mukminin. Ini sudah mau sampai, kamu aja yang di atas, aku di bawah. Kata Umar, enggak. Giliran, giliran. Kalau giliran di atas, ya pokoknya kamu yang di atas, aku yang nuntun. Akhirnya Umar nuntun unta masuk kota Yerusalem. Penduduk Yerusalem mengeluh-elukan Aslam yang ada di atas unta. Dikiranya itu yang khalifah. Gitu ya. Tapi Patriark Sophronius, pemimpin agama Kristen di dalam kota Yerusalem, tahu. Dia langsung meluk Umar yang ada di bawah. Yang ada di berjalan kaki itu. Dari mana Anda tahu kalau saya yang khalifah, kata Umar? Ada di kitab kami. Karena penakluk kota ini nanti datang jalan kaki menuntun unta, yang di atas unta itu adalah pembantunya. Kama dakhulwa. Maka kemarin Abu Ibrahim mengatakan tahap berikutnya, jaga wudhu kalian, karena kita akan sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Itu next stepnya. Karena step pertama sudah terlewati, liyasu'u wujuhakum. Nah, baru nanti next stepnya adalah waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan mereka akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya. Jadi 3 level ya. Liyasu'u wujuhakum. Kita sudah sampai di level menghancurkan mukanya, citranya, wajahnya. Sekarang sudah nggak ada yang menganggap Israel baik kecuali yang dibayar oleh Israel. Nek waras gak mungkin. Nek waras gak mungkin. Bayi ditembaki. Rumah sakit. Wartawan.
sekolahnya PBB, gereja, semua. Itu sudah di luar Nurul, di luar parkiran BMKG. Tidak habis fikri. Demikian, bahwa kita kemudian membingkainya, jalan cinta para pejuang itu, jalan yang dirintis Ahmad Yasin. Mungkin orang merasa tidak ada hubungannya, baca Quran sama membebaskan Masjidil Aqsa. Ternyata hanya butuh kesabaran untuk melihat akar yang kokoh itu kelak akan menjadi pohon yang berbuah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.